Shalom Jemaat City Blessing, apa kabar? Saya berharap setiap kita dalam keadaan luar biasa baik. Sesaat lagi kita akan sama-sama beribadah online. Mari perhatikan dua hal berikut. Yang pertama, pastikan Anda beribadah online tanpa melakukan kegiatan lain, supaya Anda bisa fokus beribadah dari awal sampai akhir. Yang kedua, ajaklah setiap orang di rumah Anda untuk dapat bersama-sama beribadah online. Terima kasih, mari sama-sama kita mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur kita semua masih bisa berkumpul di dalam ibadah online hari ini. Hari-hari ini meskipun situasinya masih sulit buat kita, masih tidak seperti yang kita inginkan, tapi saya percaya ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik itu terjadi di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan terus berdoa sampai Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Hari ini kembali kita beribadah, kita datang, kita bawa hati kita mau duduk di kaki Tuhan, kita mau dengar apa firman Tuhan untuk kita. Dan mari kita cari apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami masih boleh berjalan bersama-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat, kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Dan bahkan kami masih bisa memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami mau percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, kami akan tenang, kami akan kuat. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Dalam masa-masa sekarang ini, dalam situasi yang serba sulit saat ini, kami percaya ketika kami bergantung kepadamu, rencana Tuhan itu terjadi di dalam hidup kami. Rencana yang terbaik terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami, seluruh pikiran kami, tubuh jiwa raga kami untuk datang kepadamu hari ini. Mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan duduk diam dekat kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, shalom, shalom, puji Tuhan saudaraku. Kita ketemu lagi di akhir bulan Juni. Pada tanggal 28 ini kita akan bersama-sama kembali untuk mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan dengan sebuah judul, kekuatan sebuah konsep. Kekuatan sebuah konsep, saya mau jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan konsep saudaraku. Konsep itu adalah abstraksi mental atau gambaran yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau orang bertanya kepada kita tentang kursi, maka kita bisa menyampaikan, oh kursi itu yang kakinya 4 yang ada sandarannya. Oh kursi itu ada yang bulat, yang kakinya hanya 1 tanpa sandaran. Kemudian ada beberapa bentuk kursi, tetapi yang ada dalam gambaran kita itu, yang di dalam gambaran dalam pikiran kita itu adalah konsep. Jadi bagaimana konsep ini memiliki kekuatan yang membuat kita bisa mencapai tujuan yang kita akan capai. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam ayat firman Tuhan dalam Zakaria 5 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat. Tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang ditangkap oleh mata Zakaria. Ini juga yang direkam di dalam pemikirannya menjadi sebuah gambaran, sebuah konsep. Dan bagaimana dia akan mengkomunikasikan kepada orang-orang lain. Setelah kita masuk di dalam pendahuluan supaya nanti kita bisa memahami lebih jelas lagi di pembahasan-pembahasan yang ada di dalam khotbah pada hari ini. Zakaria tahu cara melukis gambar-gambar yang jelas di benak rakyatnya, di pikiran rakyatnya. Artinya dia akan sharing konsep, dia akan membagikan konsep. Yang saya sebut tadi di awal adalah abstraksi mental atau gambaran yang ada di dalam pikiran.
Dia melakukannya, Zakaria dia melakukannya karena dia tahu orang berpikir dalam gambar. Jadi orang itu kalau gambar lebih cepat menangkap. Saudaraku perhatikan saja di dalam proses pertumbuhan, bagaimana anak-anak mengenali lingkungan, bagaimana anak-anak mulai belajar untuk memegang pensil atau alat tulis yang lainnya, kemudian ada kertas yang kosong, kemudian dia menggambar, kemudian biasanya pola pertumbuhan itu akan ditandai dengan ketika dia mulai mewarna dari sebuah gambar yang belum ada warnanya. Itu sebuah gambaran yang anak itu akan memahami atau mempunyai pemahaman. Dia melakukan karena dia tahu orang berpikir di dalam gambar. Itu poin yang tadi. Dalam pasal 5, ia menggambarkan visi gulungan terbang yang menyatakan kutukan pada semua orang yang mencuri atau bersumpah. Mereka menceritakan visi lain tentang keranjang. 2 wanita terbang membawanya melalui udara ke sinar di mana rumah dalam tanda petik akan dibangun untuk itu. Potret seperti ini itu menangkap imajinasi atau gambaran kita dan membuat pikiran Tuhan itu berkesan, saudaraku. Jadi Tuhan juga mengkomunikasikannya lewat gambaran-gambaran. Karena kepedulian utama Nabi Zakaria itu untuk mempersiapkan tanah untuk Mesias yang akan datang, Kristus yang akan datang. Ia menyampaikan beberapa gambar tentang Kristus. Jadi sebelum Tuhan sendiri datang tuh ada introduce-nya dulu, ada awalnya, ada intronya dulu. Supaya pada waktu pas datang waktunya, orang sudah dipersiapkan dulu. Zakaria menubuatkan tentang Kristus lebih dari nabi di perjanjian lama yang lainnya. Memang di dalam iman kita dia ini Tuhan, saudara, bukan nabi toh. Pertimbangkan bagaimana Zakaria itu melakukannya. Kita akan melihat apa yang dikatakan Zakaria tentang Kristus. Kristus akan terlihat sebagai, kita akan lihat yang pertama sebagai hamba dan cabang. Di dalam Zakaria 3 ayat 8, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu Sang Tunas. Sang Tunas, tunas itu dalam bahasa Inggrisnya branch. Atau dalam bahasa aslinya di Ibrani itu semak. Semak atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu a sprout atau kecambah. Kecambah. Saudaraku kan tahu kalau kecambah itu bagian dari benih, biji yang bertunas. Lalu pertumbuhan awal itu dinamakan kecambah. Dan Yesus itu dikatakan sebagai Sang Tunas atau kecambah yang nantinya akan terus bertumbuh dan menghasilkan banyak cabang, saudara. Hamba atau cabang. Yesus digambarkan sebagai hamba atau cabang. Kira-kira saudara dan saya digambarkan seperti apa ya? Di dalam kehidupan dan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan Yesus sendiri digambarkan sebagai hamba dan cabang, artinya selalu mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, imam. Yesus digambarkan atau Kristus digambarkan sebagai imam. Zakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dia yang membangun bait Tuhan. Dia yang membangun saudara dan saya. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana pembangunan bait suci atau bait Allah oleh Zerubabel, maka ini juga di dalam konteks Tuhan mendirikan bait Tuhan, berarti Tuhan juga sedang membangun kita semua. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya.
Ketika Tuhan mendirikan bait Tuhan, Tuhan yang berikutnya, Tuhanlah yang memang dia sebagai seorang imam yang berkuasa dan memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Imam dalam bahasa Inggrisnya kita tahu priest, atau dalam bahasa Ibraninya saudaraku kohen, atau bacanya kohane, yang artinya adalah memang prince atau pangeran. Ya, pangeran. Jadi Yesus memang digambarkan sebagai imam, tapi dia sebagai pangeran, dia sendiri yang adalah penguasa. Makanya kalau diteruskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, itu dalam catatan kita, dalam catatan Petrus, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi ada imam, ada raja, ada priest, ada prince. Jadi ada imam dan ada pangeran. Ya. Yang ketiga, itu raja adil dan raja yang jaya. Tidak hanya adil, tapi jaya. Jaya menunjukkan kelanggengan atau kekekalan yang melekat kepada Kristus. Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini adalah merupakan firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang disampaikan bahwa bagaimana kelak Kristus itu akan datang. Bagaimana kelak bahwa Kristus itu akan masuk ke kota yang namanya Yerusalem. Dia dielulukan sebagai seorang yang berjasa, seorang yang diprediksikan oleh umat pada waktu itu akan menjadi penguasa atau raja dan akan membebaskan umat pada waktu itu dari penjajahan, saudara. Itu nubuatnya sudah ada. Dan kata adil, just, itu dalam bahasa Ibraninya itu sadik bacanya, saudara. Atau righteous atau benar, adil atau benar, begitu. Jaya itu having salvation. Jadi dari Ibraninya itu yasha gitu. Atau deliver, melepaskan, membebaskan. Juga diartikan menyelamatkan atau rescue, menyelamatkan. Jadi arti-arti yang disebutkan di sini, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, saudaraku. Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita semua. Jadi dengan kata lain, kalau Kristus itu dilambangkan sebagai raja yang adil, udah aman, saudaraku. Di dalam dia pasti ada keadilan. Tuhan tidak akan berat sebelah. Tuhan tidak akan pandang bulu dalam hal ini. Dia pasti melakukannya dengan adil, dengan benar. Dan jaya artinya ada kekekalan. Karena dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi di saat kita kembali ke rumah Bapa, Tuhan menjamin saudara dan saya ada di dalam kekekalan. Penyelamatan itu sampai kepada kekekalan. Itu maksudnya, saudara. Yang keempat, dia juga digambarkan sebagai gembala. Zakaria 9 ayat 16. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Jadi digambarkan bahwa Tuhan itu gembala. Tuhan itu akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan domba-dombanya.
kawanan domba umatnya. Itu sungguh mereka seperti permata mereka, atau domba-domba itu dilambangkan seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Itu harganya luar biasa. Harganya sangat mahal. Tuhan menebus saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal, yaitu kehidupannya sendiri. Dengan darahnya yang tercurah, dengan kehidupannya dia lepaskan untuk menebus saudara dan saya. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Kita akan ditempatkan di satu tempat yang terhormat, saudaraku. Itulah gembala kita. Gembala sebagai pribadi yang selalu memperhatikan dan mencukupkan kita. Juga sebagai gembala di 13 ayat yang ke-7 Sakaria, saudaraku, Sakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, saudaraku? Dia memasuki satu masa yang dia harus menyerahkan hidupnya. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Kata gembala di dalam bahasa aslinya ra'ah. Ya, itu adalah kawanan domba, maksudnya kawanan domba, saudaraku. Juga arti kata gembala itu sendiri adalah padang rumput. Dengan kata lain, Tuhan itu penyedia. Penyedia bagi siapa? Penyedia bagi saudara dan saya, kita yang percaya dan mempercayakan diri kepada pengembalaan Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah membawa kepada kita ke tempat-tempat yang kering, tetapi Tuhan membawa kepada kita ke tempat yang padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23. Dan itulah saudara dan saya yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Kita lanjut yang kelima, saudaraku, berbicara tentang Yesus itu adalah putra sulung yang utama. Zakaria 12 ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini berbicara pada waktu itu Tuhan Yesus disalib. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih, seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu pembebasan umat Tuhan dari Mesir, di mana di hari yang terakhir ada anak-anak sulung yang tinggal di depan rumah, yang jenang pintunya tidak ada olesan darah, maka anak sulung itu mati, saudaraku. Dan ada ratap tangis yang luar biasa. Dan itu sebabnya mereka dilepaskan untuk pergi dari Mesir. Dan Yesus juga demikian. Dialah yang sulung dari kita, dialah yang menyelamatkan, dialah yang membuka tabir itu, merobek tabir itu sehingga tidak ada batasan lagi ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam hal kita berkomunikasi dengan Tuhan kita tanpa lagi perantara, tanpa lagi ada orang yang kita bisa titipi, tetapi kita bisa mengakses langsung ke ruang maha kudus. Dan pada waktu itu tirainya terbelah. Tidak ada pembatasan lagi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya mendapatkan anugerah itu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Yang keenam, saudaraku, mata air. Zakaria 13 ayat yang pertama. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud. Bukankah Kristus dari keturunan Daud, saudaraku? Ada sumber yang bisa membasuh dosa untuk perjanjian lama? Enggak ada. Kecuali Yesus yang datang dan menyerahkan hidupnya, mati, taat mati, bahkan mati di kayu salib.
Mati di kayu salib sebagai mati dengan cara yang paling hina. Tetapi itu diterima Tuhan. Kehinaan yang dia tanggung itu sebenarnya adalah kehinaan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita dibasuh dari dosa dan kecemaran-kecemaran, saudaraku. Dari kutuk-kutuk di masa lalu, masa sekarang dan juga masa-masa mendatang. Tuhan melakukannya untuk saudara dan saya. Berbicara tentang mata air yang diungkapkan dalam Zakaria 13 ayat yang pertama. Luar biasa kan Tuhan kita, saudaraku. Seperti apa Tuhan Yesus digambarkan oleh Zakaria, dikonsepkan oleh Zakaria, supaya umatnya ke depan menangkap bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Yang pertama-tama adalah roh dan jiwa. Bukan hal-hal yang bersifat pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi yang bersifat adalah roh dan jiwa dan kehidupan orang itu sendiri diselamatkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Saudara, tidak terasa kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, dalam meditasi. Kita akan baca di Lukas 13 ayat 18 dan 19. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan menggambarkannya? Bukan begitu, saudara. Supaya kita nangkap begitu. Ia seumpama biji sesawi. Orang-orang yang hidup pada waktu itu tahu biji sesawi. Biji yang begitu kecil di antara biji-biji yang lain. Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Setelah menjadi pohon apa, saudaraku? Burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Pada waktu menjadi biji, burung pun gak mengenali mungkin itu. Tapi begitu dia jatuh ke tanah dan dia bertumbuh, dia menghasilkan cabang. Dan cabang-cabang itu bisa ditinggali oleh burung-burung yang pada waktu menjadi biji sangat tidak terlihat oleh burung-burung itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana penggambaran sebuah biji, bagaimana penggambaran sebuah iman. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Artinya iman yang tidak hanya pasif, diam, tapi iman yang akan bertumbuh dan bertambah terus. Dan ketika iman itu bertumbuh dan bertambah terus, seperti ketika dia ditaburkan, dia bertumbuh dan banyak cabangnya dan banyak burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Oh puji Tuhan, haleluya. Lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, saudaraku? Aplikasinya. Apakah kita sudah mempunyai gambaran tentang Tuhan dalam pikiran kita? Jangan-jangan seperti Harun, saudaraku. Udah ikut Musa, seringkali bersama-sama dengan Musa. Pada waktu Musa berhadapan dengan Tuhan untuk menerima loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Lalu Harun merasa ini Musa terlalu lama. Umat sudah mulai tidak sabar. Umat sudah mulai menuntut ada Tuhan yang bisa disembah. Rupanya Tuhan bagi konsepnya Harun adalah anak lembu emas, saudaraku. Jangan-jangan kita mempunyai konsep Tuhan yang lain. Kalau iya, kita perlu berbalik, kita perlu bertobat. Kita datang kepada Tuhan, konsep kita tentang Tuhan clear, saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang kita kenal. Yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku. Yang menuntun kita, membawa kita di dalam kehidupan ini. Untuk kita semakin hari semakin mengenal akan Dia. Jadi dalam aplikasinya apakah kita sudah mempunyai gambaran tentang Tuhan dalam pikiran kita? Maka saudaralah yang akan menjawabnya. Dan saudaralah yang bisa menceritakannya. Siapa Tuhan itu. Dan menurut saudara apa Tuhan itu. Dan saudara bisa menceritakan dan bersaksi tentang Tuhan itu. Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Tuhan yang telah menebus kita dari lumpur dosa dan belenggu kutuk. Dan kita mendapatkan kebebasan. Dan Tuhan itu pula
yang punya rencana dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang lebih lagi untuk kita bisa menjadi saksinya. Puji Tuhan. Kesimpulan, di Ibrani 9 ayat 9 dan 11, saudaraku. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Di waktu itu, dengan cara imam besar setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, yang ditali kakinya, lalu ada bunyi-bunyian, karena tidak sembarangan orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak berkenan bagi Tuhan, imam besar itu akan mati, saudaraku. Dan tidak ada seorang pun yang berani masuk ke ruang Maha Kudus. Makanya dia ditarik. Dan kalau bunyi-bunyian tidak bunyi lagi di kakinya, berarti dia sudah lewat, saudaraku. Dan dia harus ditarik. Tetapi Kristus, ayat yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kalau yang lalu, yang lama itu tidak dapat mengalami terobosan tentunya. Tetapi ketika imam besar yang adalah Yesus membuat saudara dan saya mengalami terobosan. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Kemah yang dibuat Musa, yang seperti itu ada pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Tapi ini kemah yang lebih besar. Dia lalui semua, berbicara tentang perjalanan kehidupan manusia, bagaimana mencapai ruang Maha Kudus. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Yang dibuat oleh Tuhan sendiri, dan Bapa mengutus anaknya untuk dia dikorbankan, supaya kita semua bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudaraku, hari-hari ini, saudara dan saya bisa mengakses ruang Maha Kudus. Puji Tuhan. Kita sampai pada kesimpulan, saudaraku. Perjanjian lama adalah gambaran atau kiasan atau boleh disebut konsep dari penggenapan penebusan di masa perjanjian baru. Puji Tuhan, kalau saudaraku menangkap ini semua, maka rencana Tuhan di dalam hidupmu akan sangat luar biasa. Saudara akan mempunyai pengalaman berjalan dan hidup bersama dengan Tuhan. Karena saudara memiliki sebuah gambaran dan konsep yang benar tentang Tuhan. Kita nggak salah lagi, saudaraku. Kalau kita dimintai pertanggungan jawab, maka kita bisa menjelaskan siapa Tuhan itu. Jadi ini kekuatan sebuah konsep itu akan membawa seseorang untuk hidupnya teguh, hidupnya kuat, dan sampai pada tujuannya. Kalau Paulus katakan, dia akan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Dan dia katakan bagaimana seorang pelari harus berlari sedemikian rupa. Seorang petinju harus melakukan pelatihan sedemikian rupa. Sehingga pada waktu dia untuk bertanding, maka dia akan memenangkan pertandingan itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami dengar firman-Mu pada saat ini. Supaya kami, Tuhan, meletakkan dalam pikiran kami gambaran yang benar tentang Engkau. Karena kami mengenal Engkau dan setiap kehidupan kami, Tuhan, seperti minggu yang lalu kami belajar tentang kepada siapa kami bersandar, kami tetap terus bersandar kepada Engkau. Dan hari ini kami sudah dapat menggambarkan di dalam pikiran kami bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerti keadaan kami, Tuhan yang selalu mendampingi dan menemani kami di dalam setiap kondisi apapun. Dan Engkau adalah sahabat kami yang sejati, Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengerti akan kondisi kami. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kasih, mari buka hatimu dan angkat tanganmu. Bapa menghadapkan wajahnya kepada saudara, melepaskan damai sejahtera kepada saudara, dan memberkati kehidupanmu. Berkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Berkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu. Tangan kanan yang membawa kemenangan menyertai setiap saudara. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa,
bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya saudaraku, puji nama Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom Jemaat City Blessing, mari sama-sama kita memperhatikan beberapa pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, kita masih akan tetap ibadah online di channel YouTube yang sama minggu depan bersama Pastor Yosi dan tim. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan perpuluhan, persembahan umum, dapat melakukannya via transfer bank. Dapatkan informasi mengenai nomor rekening gereja di Gereja City Blessing lokal Anda masing-masing. Yang ketiga, Pastor Yosi mengajak setiap kita untuk dapat bergabung bersama-sama dalam doa bersama lewat aplikasi Zoom. Dapatkan informasi, hari, jam, dan tanggal di WhatsApp gereja City Blessing lokal Anda masing-masing. Terima kasih Anda sudah menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.